Baik, Islam dan sains. Ada sebuah referensi di mana data sains idealnya itu menguatkan dan memberikan fakta kebenaran terhadap Islam. Jadi ada hubungan antara Islam dan sains yang menjadi dinamika di pikiran kita, yang menjadi bahan diskusi kita. Kenapa mata kuliah ini Islam dan sains? Kenapa tidak Islam versus sains, Islam atau sains? Kenapa Islam dan sains? Yang menjadi dasar awal pikiran kita pasti peristiwa masa lalu yang bisa menjadi ukuran bahwa ada banyak dinamika antara spiritual religiusitas dengan sains. Bagaimana agamawan universal di luar Islam terjadi friksi, terjadi konflik saat mengatakan bumi, alam semesta itu stagnan. Kapan itu? Di masa gerejawan, ya, di mana gereja mengatakan bahwa Tuhan menitipkan amanah kepemimpinan itu kepada raja, dan raja itu membuat aturan. Nah, saat seorang saintis bertentangan penemuannya dengan raja, otomatis berlawanan dengan Tuhan. Disitulah ada gap antara Islam dan sains, atau bukan Islam tetapi agama dengan sains. Sehingga pelajaran sejarah di masa lalu, bagaimana pertentangan antara agama dan sains, yang mengatakan bahwa bumi itu datar dan bulat, ya kan? Akhirnya ada konflik antara saintis dan juga agamawan yang mengatakan bahwa sebenarnya bumi itu stagnan. Bumi itu stagnan. Agamawan mengatakan dulu, cari itu nanti di AI, cari itu nanti di artikel. Saya nggak menyebut agama mana atau seperti apa, tapi ini sebagai referensi kita. Kenapa mata kuliah ini penting? Agar teman-teman tahu hubungan antara Islam dan sains, bukan kemudian membenturkannya. Karena sejarah ada realitanya. Bagaimana agamawan mengatakan bumi ini umurnya 6.000-7.000 tahun, tetapi ternyata fakta sains mengatakan berapa? Fakta sains mengatakan bumi ini ada 4,5 miliar tahun yang lalu prosesnya. Berbenturan nggak kemudian dengan Islam? Teman-teman bisa mengkaji itu lebih dalam. Bagaimana bumi ini terbentuk dalam beberapa masa. Mungkin dalam idiom bahasa kita menyebutnya hari, tapi dalam idiom bahasa yang lain, tafsir yang lain menyebutnya masa, kan? Nah, masa itu terhitung kapan kita nggak tahu. Nah, itulah yang akan kita diskusikan sebagai pertemuan antara Islam dan sains. Agama mengatakan alam semesta itu ada sekian ribu tahun, tapi sains mengatakan 13,8 miliar. Alam semesta itu
Nah, saya tidak membahas tentang cocokologi. Kadang kan ada tuh konten-konten yang mencocokkan antara ini loh penemuan sains ini sudah ada sebenarnya di dalam Al-Quran. Jadi seolah-olah sains itu membenarkan keberadaan Al-Quran, padahal sains itu bagian kecil dari Al-Quran yang kita pahami. Karena ilmu dalam Al-Quran itu sangat luas. Hanya kita yang belum memahami bahasanya, kan? Mencocokkan apa? Banyak yang dicocok-cocokkan. Tapi saya tidak ingin kita sebagai akademisi di UIN Sunan Kalijaga menjadikan sains itu sebagai dogma kebenaran terhadap Islam. Karena untuk mengatakan Islam dan kebenaran kita bisa memakai jalan yang sangat luas. Kadang kan ada yang cocokologi, itu loh benar, sains seperti ini, kan gitu kan? Ya ini kan sudah ada dalam Al-Quran. Nah, hal yang seperti ini sebaiknya kita kurangi. Kita lebih memperdalam kajian-kajian yang kita lakukan. Contoh dalam surat Az-Zariyat, ya, dalam surat An-Naml mengatakan bahwa di situ ada gerakan, ada pergerakan. Bumi, alam semesta itu semakin luas, ya, mengembang, dan sains juga mengatakan hal itu, bahwa alam semesta itu tidak mengerucut mengecil, tetapi mengembang, lahir dari kecil kemudian mengembang. Az-Zariyat sama surat An-Naml. Dalam surat Al-Fussilat dikatakan bahwa alam semesta ada itu dari asap, uap asap, dan ternyata sains menemukan hal yang sama. Tidak usah kemudian kita cocokologi, karena kemampuan kita dalam memahami bahasa di Al-Quran itu sangat sedikit. Minimal itu bisa menjadi titik temu antara Islam dan sains. Itu maksud saya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena penemuan sains itu sifatnya itu dinamis, progresif. Penemuan saat ini bisa berubah di tahun-tahun yang mendatang. Pluto itu dulu planet, sekarang Pluto nggak jadi planet. Paham maksud saya kan? Tuh. Ada rotasi dalam surat Al-Anbiya, surat Yasin, ya, ada rotasi di situ. Banyak yang bisa kita temukan dari Islam dan sains, tetapi juga ada yang harus kita diskusikan lebih dalam tentang Islam dan sains. Karena pemahaman bahasa manusia itu yang masih standar ataupun ada batasannya. Kita contohkan lagi. Dalam air, secara sains itu mengandung mineral, benar nggak? Dalam agama, dalam Islam, malaikat yang istilahnya malaikat yang saksiyah, ya kalau nggak salah, malaikat yang saksiyah itu Mikail, kemudian Ibrahim, dia ada tugas-tugasnya kan. Tetapi untuk malaikat yang to'am, malaikat yang ada dalam makanan, malaikat yang menjaga gunung, malaikat yang di sekitar kita, malaikat yang ada di air, itu kan dari sisi bahasa. Mungkin sains mengatakan air itu mengandung mineral, tetapi agama mengatakan bahwa mineral itu adalah malai. Paham nggak di situ? Ada hadis yang mengatakan air wudhu kita itu jatuh itu akan jadi malaikat yang melindungi kita. Ada kan? Nah, air wudhu itu mungkin di dalam sains namanya beda lah. Poinnya dapat ya?
Pisang itu mengandung vitamin A. Vitamin A itu dalam agama bisa saja disebut sebagai malaikat tertentu. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan, tetapi hanya pemahaman bahasa kita mungkin yang kurang bisa memahami. Pertemuan antara awan di langit menjadi halilintar. Kita menyebutnya sebagai malaikat lagi ya, dalam agama. Nah itu pertemuan-pertemuan, kemudian pemahaman-pemahaman yang harus kita pahami sebagai sebuah khazanah keilmuan, bukan lagi pertentangan. Yang harus kita batasi adalah kita jangan sampai terbutakan oleh hal-hal yang sifatnya duniawi, dalam arti jangan tertutupi nilai spiritualitas kita dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Contoh, hujan terjadi karena awan mendung. Sains. Gejalanya adalah awan mendung itu sains. Tetapi jangan terbutakan itu, karena agama mengajarkan semua hal yang terjadi itu atas ketentuannya Allah. Pokoknya dapat ya. Jadi bukan karena kalian sembuh itu sakit, kemudian kalian minum obat kemudian sembuh, itu sains. Ya, tapi sebenarnya di situ ada kehendak Allah untuk sakit dan juga sembuh. Paham nggak? Apakah saya ada pertentangan di situ? Nggak ada, tetapi ada harmoni di situ. Harmoni Islam dan sains. Dalam sains mengatakan saat emosi darah itu naik, suhu berubah dan lain sebagainya. Itu dalam sains. Tapi dalam Islam disebut kalian sedang kerasukan setan. Apakah itu ada perbedaan? Tidak, karena ada perubahan kemudian kan. Ada hormon yang diproduksi. Ya. Ada hormon yang diproduksi di situ. Nah kita nggak tahu malaikat itu ternyata dengan dimensi dan elemen seperti itu, jika kita pahami malaikat-malaikat yang di luar saksian ternyata masuk akal juga kan? Oh ternyata manusia diberi akal, malaikat itu selalu taat. Oh berarti bisa juga ya vitamin A, B, C itu kan selalu taat, itu selalu ada di pisang. Kemudian pisang ganti vitamin jadi beracun, enggak juga. Nah itu kan ada penemuan gitu kan, malaikat kan taat kan. Nah itu dia. Nah Pak, berarti bisa dong virus corona itu kita katakan setan dalam pemikiran agama? Mungkin bisa juga. Nah gitu kan. Kalau dalam sains kuman, virus mungkin bisa dianggap ini setan jenis apa ini? Setan jenis apa ini? Kan gitu. Nah, itulah diskusi dialog antara Islam dan sains, di mana ternyata banyak hal yang semakin kita belajar, semakin kita memahami kebesaran Allah Subhanahu